Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik semuanya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, baiklah kita sama-sama membaca doa. Yani berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak meneruskan kepada pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak absen dulu, lihat satu persatu. Ya, nampaknya hadir semuanya. Alhamdulillah, tidak ada yang tidak hadir. Masih semangat anak-anak? Ya, Bapak lihat wajah mukanya cukup cerah dan mudah-mudahan bisa menerima pelajaran dengan baik. Untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, kita masuk ke pelajaran yang kelima. Yakni di sini kita akan menceritakan masalah kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, anak-anak meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian juga meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pelajaran atau sebelum Bapak menjelaskan bagaimana kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, coba anak-anakku perhatikan gambar yang ada di slide Bapak ini satu persatu ya. Yang pertama ada Nabi Daud alaihissalam sedang memegang ketapel ya. Kemudian ada lagi Nabi Daud alaihissalam berperang. Kemudian ada lagi perperangan lagi. Kemudian ada lagi raja yang sangat ganas, yakni Jalut. Kemudian ada lagi burung yang bersama dengan Nabi Daud. Kemudian ada lagi pakaian besi, yakni pakaian perang terbuat dari besi. Nah, keseluruhan ini adalah merupakan kisah daripada Nabi Daud alaihissalam. Sekarang kita masuk kepada kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kehidupan Nabi Daud alaihissalam. Daud adalah seorang putra, yakni Yusa, dari keturunan Bani Israel yang tinggal di Bethlehem. Pada masa Daud itu, di bawah pimpinan Raja Talut yang menguasai daerah Bani Israel itu, kemudian Raja Talut ini semacam tertindas oleh Raja Jalut yang berada di Palestina tersebut. Untuk menghadapi daripada pasukan Raja Jalut ini, maka semua pemuda daripada Bani Israel dikumpulkan dan dijadikan sebagai tentara untuk melawan daripada Raja
Jalut tersebut. Pada waktu itu Daud pun ikut bersama tentara tersebut bergabung menjadi pasukan Raja Talut yang memiliki keahlian bermain katapera. Setelah pasukan Raja Talut ini terbentuk, maka mereka pergi menuju ke medan perang untuk berperang antara pasukan Raja Talut dengan pasukan Raja Jalut. Sebelum itu mereka berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Ini adalah doa daripada pasukan tentara Raja Talut. Nah, terjadilah perperangan antara pasukan Raja Talut dengan Raja Jalut. Hampir kalah pasukan Raja Jalut tersebut, sehingga timbul suatu keinginan dia untuk mengadakan suatu perang tanding. Maka diajaknya lah perang tanding satu lawan satu. Maka Raja Jalut tersebut memberi kepada Raja Talut, siapa kira-kira tentara perangnya yang sanggup melawan saya. Maka di antara tentara Raja Talut tersebut diam. Kemudian Daud maju ke depan, minta izin kepada rajanya untuk melawan daripada Raja Jalut tersebut. Maka Raja Jalut tersebut sangat emosi. Kenapa anak muda yang melawan saya? Tidak adakah lagi pasukan yang lebih hebat daripada ini? Tapi setelah terjadi perang tanding antara Raja Jalut dengan Daud, maka pada suatu kelengahan daripada Raja Jalut tersebut, Daud melepaskan ketapelnya pas kena kepada keningnya, tepat kepada keningnya, sehingga keningnya pecah dan Raja Jalut pun mati. Kemudian dengan keberhasilan daripada Daud tersebut bisa mengalahkan Jalut tersebut, maka Raja Talut mengawinkan putrinya dengan Daud yang putrinya dengan Daud, yakni yang bernama dengan Mikal. Kemudian Raja Jalut juga kemudian Daud diangkat menjadi panglima perang daripada pasukan Raja Talut tersebut. Karena kehebatan daripada Daud tersebut, setiap kali perperangan dia memimpin perperangan itu selalu dalam membawa kemenangan-kemenangan. Sehingga kepopuleran daripada Daud tersebut mengalahi daripada kepopuleran daripada Raja Talut tersebut. Timbullah hasrat di hati Raja Talut untuk menyingkirkan daripada Daud tersebut. Nah, kemudian terjadilah perang tanding antara pasukan Daud dengan pasukan Raja Talut tersebut. Sehingga dari kaum Bani Israel mengangkat Daud menjadi
seorang raja atau sebagai raja daripada kaum Bani Israel tersebut. Nah, Allah menghendaki juga bahwa Nabi Daud diangkat menjadi rasul. Setelah Nabi Daud diangkat menjadi rasul, Allah juga memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Daud. Di antaranya Nabi Daud dianuhi kitab Zabur, kemudian memiliki suara yang merdu. Maka orang selalu mengatakan apabila ada suara yang merdu menyerupai daripada suara Nabi Daud. Kemudian bisa melunakkan besi sehingga dapat membuat alat-alat peperangan atau baju perang dari besi. Kemudian Nabi Daud juga bisa burung-burung ikut bertasbih dengan beliau sebagaimana tasbihnya Nabi Daud. Kemudian gaji yang dimiliki oleh Nabi Daud itu diserahkan kepada fakir miskin atau orang-orang yang tidak mampu untuk daripada kaum Bani Israel tersebut. Dari cerita tadi, apa yang dapat kita ambil menjadi keteladanan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, keberanian Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, keadilan Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga, kesederhanaan Nabi Daud alaihissalam. Di sini setelah kita mendengar cerita yang Bapak sampaikan kepada anak-anak, coba tolong jawab soal ini, nanti dikumpulkan, nanti Bapak akan kembalikan hasil setelah Bapak koreksi daripada soal tersebut. Yang pertama, kenapa Daud diangkat menjadi raja oleh kaum Bani Israel? Yang kedua, mengapa Raja Talut mati dalam peperangan antara pasukan Daud dan pasukan Raja Talut? Kemudian yang ketiga, mengapa Raja Jalut geram terhadap tampilnya Daud melawan perang tanding dengannya? Semua soal yang Bapak sampaikan ini sudah terdapat di dalam penjelasan Bapak tadi. Ya, selesai. Tolong kumpulkan. Ya, nanti akan Bapak sampaikan hasil daripada jawaban-jawaban kamu tersebut. Sebelum Bapak menutup daripada pelajaran ini, Bapak mohon untuk melihat kembali bukunya, yakni pelajari tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk pertemuan akan datang, insya Allah kita akan masuk kepada kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Rabbal Alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.